Halo anak-anak cerdas, bertemu kembali di Helda Juliana Channel dalam video pembelajaran struktur dan fungsi jaringan tumbuhan part 3 IPA kelas 8 bab 3. Jaringan tumbuhan. Jaringan tumbuhan terdiri dari 1 jaringan meristematik, 2 jaringan permanen atau dewasa. Jaringan meristematik adalah jaringan yang sel-selnya aktif membelah. Ciri-ciri jaringan meristematik yang pertama, ukuran sel kecil. 2. Terdiri dari sel-sel muda dalam fase pembelahan dan pertumbuhan. 3. Sel berdinding tipis dan berbentuk kubus. 4. Vakuola berukuran kecil. Jaringan meristematik berdasarkan asalnya dibedakan atas. Yang pertama, meristem primer. Ini berasal dari jaringan embrional. Contohnya, dia berada pada ujung akar ataupun ujung batang. Bisa kita lihat pada gambar ini ya. Ini ujung batangnya diperbesar menjadi bentuknya ini. Inilah posisi dari meristem apikal. 2. Meristem sekunder. Ini berasal dari jaringan dewasa yang telah mengalami diferensiasi. Contoh kambium pada batang nikotil yang disebut sebagai kambium pembuluh atau vaskuler dan kambium gabus atau velogen. Bisa kita lihat pada gambar ini. Ini adalah gambar batang diperbesar dia. Jadi ini posisi dari kambium vaskuler, ini dia kambium gabus. Berdasarkan lokasinya, jaringan meristem dibagi atas. Yang pertama, meristem apikal berada di ujung, dan contohnya ini dia pada meristem ujung akar dan ujung batang. 2. Meristem lateral. Ini sejajar permukaan organ dan melingkari sumbu batang. Contoh kambium pada batang dikotil. 3. Meristem interkalar. Ini berada di antara jaringan dewasa. Contohnya pada pangkal ruas suku rumput-rumputan. Jaringan permanen atau dewasa. Jaringan permanen atau dewasa terdiri dari 5 jaringan yang dikenal dengan istilah EP3G. Jadi, apa itu EP3G? Itu adalah epidermis, P. Parenkim, penyokong, pengangkut atau pembuluh, G-nya itu adalah gabus. 1. Jaringan epidermis. Jaringan epidermis atau jaringan terluar adalah lapisan paling luar pada setiap organ tumbuhan. Ciri-ciri lapisan epidermis yang pertama, susunan sel rapat tanpa disertai ruang antar sel. 2. Terdiri dari sel-sel hidup. 3. Vakuola berukuran besar dan berisi antosianin. 4. Tidak berkloroplas kecuali pada sel penutup, yaitu pada tumbuhan hidrofit. Jaringan epidermis mengalami modifikasi seperti pada stomata atau mulut daun. Jadi bisa kita lihat pada gambar ini adalah gambar dari jaringan epidermis. Jadi modifikasi jaringan epidermis ini terdapat stomata atau mulut daun. Ini adalah stomatanya. Ada juga modifikasinya yaitu trikoma, rambut-rambut ini biasa pada akar. Ada dia sel kersik atau sel silika, ada sel kipas, ada spina atau duri. 2. Jaringan parenkim. Jaringan parenkim adalah jaringan yang terdapat di seluruh organ tumbuhan.
Ciri-ciri jaringan parenkim yang pertama terdiri atas sel-sel berukuran besar dan berdinding tipis. 2. Banyak vakuola. 3. Bentuk sel segi 6. 4. Mempunyai ruang antar sel. Fungsinya adalah sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan, sebagai tempat fotosintesis, dan sebagai jaringan pengisi. Berdasarkan fungsinya, jaringan parenkim terdiri dari yang pertama ada parenkim asimilasi atau diistilahkan klorenkim. Dia di sini mengandung klorofil dan berfungsi untuk fotosintesis. Yang kedua ada parenkim air. Ini menyimpan air untuk melewati musim kering. 3. Parenkim penimbun. Ini sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Yang keempat, parenkim pengangkut sebagai tempat mengangkut sari-sari makanan. Berdasarkan bentuknya, jaringan parenkim terdiri dari parenkim palisade. Ini sebagai penyusun mesofil daun dan ini terdapat pada biji dengan bentuk sel panjang, tegak, mengandung banyak kloroplas. Ada juga parenkim bunga karang. Ini sebagai penyusun mesofil daun yang berukuran tidak tetap dan terdapat ruang antar sel yang lebar. 3. Jaringan penyokong. Jaringan penyokong adalah jaringan yang memberi kekuatan bagi tumbuhan sehingga mampu berdiri dengan tegak. Jaringan penyokong terdiri dari 1. Jaringan kolenkim. Jaringan kolenkim adalah jaringan penyokong pada organ tumbuhan muda, tanaman herba, sisi tulang daun, serta tepi daun. Ciri-ciri jaringan kolenkim yang pertama, mengalami penebalan dinding sel yang tidak merata. Kedua, ada yang mengandung kloroplas. 3. Merupakan sel hidup. Di sini kita bisa lihat bentuk dari jaringan kolenkim. Yang gambar A ya, ini jaringan kolenkim pada batang bunga matahari. Sedangkan gambar B ini merupakan jaringan sklerate atau sklerenkim pada buah pir. Yang kedua adalah jaringan sklerenkim. Jaringan sklerenkim adalah jaringan penyokong atau penguat yang terdiri dari sel-sel mati. Ciri-ciri jaringan sklerenkim yang pertama merupakan sel mati, kedua tidak mengandung kloroplas, 3 mengalami penebalan dinding sel yang merata oleh zat lignin. Berdasarkan bentuknya terdiri dari serabut atau disebut serat. Ini memiliki bentuk panjang, misalnya pada sabut buah kelapa. Ada juga sklerate atau sel batu, berbentuk membulat dengan dinding sel mengalami penebalan, misalnya pada tempurung kelapa ataupun kulit biji beras. 4. Jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut adalah jaringan yang bertugas mengangkut zat-zat. Jaringan pengangkut atau pembuluh terdiri dari silem, yaitu mengangkut air dan zat hara dari akar ke daun dan organ lainnya. Unsur pembentuk silem adalah trakea, trakeit, parenkim silem, dan serat silem. Jaringan pengangkut yang kedua adalah floem. Fungsinya mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Unsur pembentuk floem adalah sel tapis, sel pengiring, sel albumin, parenkim floem, dan serat floem. Di sini kita bisa lihat gambar
jaringan xilem dan floem. Ini dia sel pembuluh xilem. Nah, kalau diperbesar bentuknya seperti ini. Inilah xilem tadi, dan floem itu adalah yang ini, sel pembuluh tapis pada floem. Lima, jaringan gabus. Jaringan gabus adalah jaringan yang tersusun dari sel-sel gabus yang berbentuk memanjang. Fungsi dari jaringan gabus adalah melindungi jaringan lain yang terdapat di bawahnya agar tidak terlalu banyak kehilangan air. Jaringan gabus itu dibentuk oleh kambium gabus atau velogen yang membelah ke arah dalam menghasilkan parenkim gabus atau disebut velodrum, dan ke arah luar menghasilkan jaringan gabus ataupun velem. Demikianlah video pembelajaran struktur dan fungsi jaringan tumbuhan yang bisa saya bagikan hari ini. Kiranya anak-anak cerdas dapat lebih memahaminya. Terima kasih.